Bahasa orang sini, kalau sudah maju jangan takut-takut. Kalau takut, mundur saja. Bahasa orang sini, kalau sudah maju jangan takut-takut. Kalau takut, mundur saja. Salam 3 jari. Coblos nomor 3. Salam 3 jari. Coblos. Ada, tapi paham ya? Alhamdulillah, disitulah kita enaknya bersatu, bersaudara. Jadi ketika di satu tempat banyak Jawanya, saya yakin dayanya pun pandai bahasa Jawa. Kalau mau lihat di paket itu mana Jawa mana Daya udah tidak paham lagi kita, karena bahasanya udah sama. Dari situ. Jadi hakikat politik itu gampil saja nih. Telung dino saurunge niku pun wonten bayangan. Sinten sih sakjane sing pas. Ngoten kan? Jadi ampun saking griya dereng wonten pilihan teng sirah niki sinten niki napa diumbulke dikocok 1 2 3 4 tiba sing dhisik kuwi sing dipilih ora usah nganggo kocok-kocok teh bingung. Sing penting niku sajane sing duwe gadah visi misi sing jelas, sing sampun berbuat kali masyarakat. Pemimpin ini yang penting hati sajane. Duwe hati apa ora? Wek pinter lan duwe hati nggih apa? Kan ngoten. Nggih napa nggih? Alhamdulillah nek mantuk-mantuk ngoten niku napa ngantuk, napa kesel, napa ngerti kira mboten ngertos kula. Tapi insyaallah ngertos danten nggih. Masalahnya kan ngeten, kula nggih sadar, Pak Wakil Bupati sadar, rekan-rekan sadar, 1 harian penuh alhamdulillah hujan. Jadi rekan-rekan sedulur kabeh mboten medamel. Medamel apa mboten wau? Mboten kan? Nggih persiapan iki kan alhamdulillah mboten ngantuk, mboten kesel. Lah nek pun sedina teng ladang diundang tak mriki terus ngantuk kesel. Mantuk-mantuk tok. Nggih mboten kepanggih nek bahasa Jawi niku. Nah, itu yang saya ceritakan tadi. Hakikat politik sebenarnya sederhana. Sebelum ke TPS, ini sudah harus punya impian. Apa impiannya? Pimpin mana yang harus saya pegang? Pemimpin yang macam mana yang harus saya pilih? Nah, beliau sudah hadir di depan kita, ingin menceritakan yang sebenarnya. Dari 1, 2, 3, 4 itu semua anak pengkayang terbaik yang maju. Tapi ada yang lebih baik, kan gitu. Jadi siapapun dia yang calon, ini harus mampu membuat sebuah penjawantahan bahwa NKRI itu berdiri di atas kesatuan wilayah Republik Indonesia. Dan alhamdulillah Kajot Carlos mewakilinya. Dari mulai pesisir sampai ke gunung. Anggap ya Bang Kajot kita itu wakil bupati kita tuh orang gunung. Itu mewakili daripada bupati kita. Nah terus Pak Carlos mewakili dari pesisir. Itu sudah pas, cocok untuk mengaspirasikan kehendak rakyat. Karena tujuan politik adalah hakikatnya memberikan atau menjadikan sebuah kekuasaan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya adalah nopo ibu-ibu? Kagem nopo? Kagem kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran dirinya sendiri. Ini kadang-kadang sudah jadi pejabat lupa dengan rakyatnya, kan begitu? Insya Allah Kajot Carlos kami akan pertaruhkan marwah partai. Kalau mereka tidak betul, saya malu sebagai partai politik dari PDIP. Pak Dopong juga malu. Apalagi ada 9 partai politik yang mendukung beliau, termasuk PKS, ada beliau di sini. Nah itu tadi. Nah kalau bahasa Jawa itu rawe-rawe lantas, malang-malang keputung. Bahasa orang sini, kalau sudah maju jangan takut-takut. Kalau takut, mundur saja. Ini pepatah Jawa itu harus dipegang juga. Karena kita orang Jawa, tapi yang jelas di mana bumi dipijak, di situ harus dijunjung. Ini yang penting. Ketika pemimpin kita di Jawa sana sudah maju jadi gubernur, sudah maju jadi bupati, kalau raja ya, yang punya raja itu di Yogyakarta.
yang lain udah enggak. Enggak ada berani mau lawan lagi. Sri Sultan itu mau maju jadi gubernur, yang ecek-ecek itu mundur. Begitu juga di Kabupaten Bengkayang ini. Orang rajanya Dayak udah maju kok. Sebagai orang Jawa, kita harus tunduk. Harus tunduk sama rajanya. Harus patuh. Yang menghormati rajanya itu siapa? Ya kita-kita ini. Orang sudah temunggungnya, ketua DAD mau naik jadi bupati, siapa lagi yang mau menghargai? Kalau bukan kita-kita ini yang yang berdiam di wilayah Kabupaten Bengkayang. Maka sebenarnya saya kepingin, ini tidak sulit. Kenapa saya bilang tidak sulit? Karena sudah tinggal pilih antara si A, si B, si C. Yang penting dalam menyampaikan pemberitaan politik, jangan menjelek-jelekkan calon lain. Itu ya yang penting sebenarnya. Ya macam kami-kami ini, biar mereka jelekkan kita, paling kita senyum aja. Nanti kenapa dia menjelekkan kita? Karena dia sebenarnya takut lawan kita. Kalau ndak dijelek-jelekkan, dia ndak punya bahan. Padahal yang jelekkan juga sama jeleknya. Biasanya seperti itu. Bahasa anak-anak muda, tarik, katanya kan. Semongko, katanya kan. Tarik, oh iya, tarik sih, semongko. Nah ini, makanya sekarang kita harus punya semboyan juga orang Jawa. Di mana bumi dipijak, di situ harus kita junjung. Nah, terkait dengan sebuah program-program yang akan dilaksanakan oleh beliau sudah jelas. Oh, lupa saya bawa anunya itu, visi misinya. Itu infrastruktur dasar. Infrastruktur ini pun nopo sih nggih? Wah, infrastruktur niku ngantuk cere. Oh ngantuk. Nggih, infrastruktur dasar itu jalan, jembatan. Jadi yang akan dibangun oleh beliau itu catat sekarang, jalan, jembatan, akses itu banyak. Kalau udah jalannya bagus, akses pendidikan lancar, akses ekonominya lancar. Karena yang bawa truk, bawa sayur, jalannya bagus jadi tidak rugi. Ini baru jalan meledos, DR rugi kita. Nah, itu sudah jelas programnya Pak Kajot dengan Pak Carlos. Tidak ada calon lain yang mengutamakan infrastruktur dasar di nomor satu. Bukan satunya suruh pilih yang satu angka maksudnya. Kalau saya tunjuk begini, kan bukan nomor satu, ini nomor 3, tapi pilihnya harus nomor 3. Infrastruktur dasar yang akan dibuat oleh beliau nanti. Ini yang perlu. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia terkait dengan pendidikan dan sebagainya, terus kesehatan. Nah kebetulan kalau berkaitan dengan kesehatan, beliau pakarnya kesehatan karena beliau adalah dokter, bukan S1 atau alang-alang, S2 yang sudah mendapatkan gelar dokter terbaik di seluruh Indonesia. Ini yang kita majukan untuk Kabupaten Bengkayang, karena kita tahu kondisi Kabupaten Bengkayang ini lagi oleng. Bupati sampai orang duwe loh. Wis setahun orang duwe bupati lah piye? Oh para bingung. Lah ya kan ngono. Mulane saiki iki kedah golek bupati sing bener-bener duwe ati. Ngerti rasane masyarakat kecil. Nah, cerita masyarakat kecil, Bung Karno sejak itu sampai di penjara itu di Sulawesi gara-gara hanya memperjuangkan rakyat kecil. Berdarah-darah rakyat kita di sana memperjuangkan kemerdekaan, bukan pakai ngomong tapi pakai darah. Kalau sekarang kita bermain-main dengan demokrasi, ini tidak etis. Turun lagi memperjuangkan kaum marhaen. Kalau anu tetap ngertos nggih perjuangannya Pak Soekarno nggih, panjenengan marhaen bagus. Nah, marhaen itu rakyat kecil, sampai turun dia ke Megawati juga masih tetap
memperjuangkan kaum-kaum marhaen kayak kita ini, sampai turunlah ke saudara kita Martinus Kajot dengan Carlos. Ibu Mega dalam merekomendasikan Pak Kajot dengan Pak Carlos tidak sembarangan, sudah melalui penelitian yang jauh, karena semua kader PDIP yang ditunjuk oleh Megawati tidak sembarangan, termasuk Risma Maharani, termasuk Jokowi, termasuk Ahok. Itu orang-orang top di Indonesia, tidak sembarangan. Karena untuk membetulkan negara kita yang lagi carut-marut ini perlu orang yang jeli, perlu orang yang pintar, bukan pintar mengakali. Banyak kata orang Pak Kajot ini SDM-nya kurang. Rumah radang itu terbentuk bisa berdiri dengan negara siapa? Tangan siapa? Otak siapa? Pak Kajot. Rumah sakit Singkawang, beliau direkturnya 10 tahun. Dulu kalau kita mau masuk Abdul Aziz, hidung pun tutup, bau WC. Coba lihat sekarang, yang tidak sakit mau ke situ terus. Pak Carlos. Nah, ini soal prestasi, maka saya mohon dengan sedulur-sedulurku kabeh, ini bukan soal ayo kita pilih si A, bukan, tapi ayo mikir ini untuk kita, untuk Bengkayang kita, supaya bisa maju ke depan. Karena Bengkayang ini lagi oleng, cari pemimpin yang harus berani memberikan terobosan, bukan berani kelahi, tapi berani membuat terobosan. Kalau kita membangun jalan ini dari Romo sampai ke Simpang itu, ini kalau pakai anggaran APBD, saya pikir 3 tahun cukup usianya. Roboh lagi, rusak lagi. Bagaimana caranya? Karena uang Kabupaten Bengkayang itu cuma 1,1 triliun APBD-nya. Nah, kalau dikurang 60%, 60% itu harus dikurang karena gaji pegawai, guru dan sebagainya, honor itu pakai itu. Sisa lagi paling sekitar 300 miliar. Dibagi lagi dengan SKPD, jumlah paling di PU nyangkut 100 miliar. 100 miliar dibagi 17 kecamatan, nggak cukup. Yang bisa mencukupkan ini siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ngertos napa mboten? Yang bisa mencukupkan itu hanya Pak Kajot sama Pak Carlos. Tepuk tangan buat beliau. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Komisi 5 adalah ketua DPD saya, yaitu Pak Lazarus, ketua DPD PDIP. Pak Lazarus itu anggota DPR RI, ketua yang duduk itu ketua, orang Kalimantan Barat yang duduk di pusat itu ketua Komisi 5 bidang infrastruktur. Kemarin beliau sudah berjanji di hadapan kita semua, kalau Kajot dan Carlos jadi bupati, kecil itu jalan. Karena beliau menandatangani seluruh infrastruktur di seluruh Indonesia 300 triliun. Apa salahnya sih kalau kami, Pak Giat, Pak Kajot minta, Pak tolong Kabupaten Bengkayang saya mintalah 1 triliun. Saya rasa tidak mungkin tidak ngasih, tetap ngasih. Apalagi daerah wilayah kita ini, yang kasihan itu sangat kasihan Pak Kajot pada hari ini masih disungkung. Hari ini masih disungkung Pak Kajot, tertatih-tatih dia ke sana. Luar biasa. Jadi kalau kita semua ini 100% pilih Pak Kajot, artinya sama juga kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Sungkung. Siap menangkan Kajot Carlos? Saya ulang lagi, siap menangkan Kajot Carlos? Siap menangkan Kajot Carlos? Kalau gitu saya minta untuk berdiri sejenak. Maksudnya penera pegel Mas Untung. Mau lungguh terus kan rotok boyo rotok kesel toh. Kalau saya bilang salam 3 jari, jawabannya coblos nomor 3. Siap? Kalau saya bilang Kajot Carlos, jawabnya menang, menang, menang. Oke, saya tes dulu. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Salam 3 jari.
kurang kuat, salamnya dinaikkan ke atas. Kalau salam 3 jari, 3 jari kan. Naikkan ke atas. Oke, saya ulang. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Kajat kelus. Kajat kelus. Kajat kelus. Terima kasih matur nuwun, lungguh monggo.